Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Diviana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan, subjek pajak, dan juga objek pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini adalah suatu pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPH atau disebut dengan pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud di sini itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan juga yang lainnya. Adapun pengertian dari penghasilan sendiri adalah di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak ini merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan juga pembangunan. Lalu kita masuk ke subjek pajak. Nah, subjek pajak itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama yaitu ada orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengganti yang berhak, lalu yang kedua yaitu badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan juga perseroan lainnya. Atau ada juga BUMD, BUMN, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada BUET atau bentuk usaha tetap. Nah, subjek pajak juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada subjek pajak di dalam negeri dan ada subjek pajak di luar negeri. Nah, subjek pajak di dalam negeri itu dibedakan menjadi 3 pula, yaitu pertama ada subjek pajak orang pribadi, yaitu pertama orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari secara berturut-turut dalam jangka 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada subjek pajak badan. Nah, subjek pajak badan ini yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya itu di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yaitu kriteria yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu syarat yang keempat atau kriteria yang keempat itu pembukuannya itu diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, yang ketiganya ada subjek pajak warisan. Nah, apa itu subjek pajak warisan? Yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu ada yang kedua itu subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri itu terdiri dari yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, orang pribadi yang dimaksud di sini yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Lalu yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Nah, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Adapun subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia
atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi walaupun ia berada di luar negeri, tetapi usaha mereka itu berada di Indonesia dan juga mereka memiliki penghasilannya itu sendiri dari Indonesia. Jadi mereka ini akan dikenakan pajak. Adapun selanjutnya yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing. Nah, kantor perwakilan negara asing ini tidak termasuk ke dalam subjek pajak. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional, tapi mempunyai syarat, yaitu syarat pertama, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu yang kedua, Indonesia harus menjadi anggota dari organisasi tersebut, organisasi internasional tersebut. Indonesia itu harus menjadi anggotanya. Lalu yang keempat yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, pejabat perwakilan organisasi internasional itu tidak termasuk ke subjek pajak, tetapi juga memiliki syarat. Itu pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu objek pajak. Nah, objek pajak ini yaitu penghasilan yang bersumber dari hubungan kerja dan juga pekerjaan, usaha kegiatan yang dapat berupa modal, harta bergerak maupun tidak bergerak, dan juga lain-lainnya. Adapun yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan yaitu pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau usaha yang diterima atau diperoleh, yaitu termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali sudah ditentukan oleh undang-undang. Lalu yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan juga penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Nah, laba usaha ini termasuk ke dalam objek pajak, bukan subjek pajak. Yang keempat ini yaitu yang termasuk ke dalam objek pajak, yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan sebagian SHU koperasi. Lalu yang ketujuh yaitu royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa, dan penggunaan lain sehubungan dengan pengguna harta. Yang terakhir yaitu yang termasuk ke dalam objek pajak yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Nah, jadi ada 9 objek pajak penghasilan. Sebenarnya sih ada banyak, tetapi saya cantumkan hanya 9 di sini. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua.